Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Salsa Gustia dari Hukum Ekonomi Syariah dengan NPM 1001001616174. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Diversifikasi Pendapatan Terhadap Risiko Bank Syariah, studi kasus Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2019. Latar belakang masalah penelitian saya, yang pertama, sektor perbankan di Indonesia ini terus berkembang karena di zaman modern saat ini semakin banyak masyarakat yang mengenal dunia perbankan, semakin banyak juga masyarakat yang menggunakan jasa perbankan. Berkembangnya dunia perbankan tidak hanya ditandai dengan meningkatkan jasa yang disediakan oleh bank, tetapi banyak juga bank yang mencoba meluaskan bisnisnya dengan diversifikasi pendapatan. Di latar belakang masalah yang kedua, yaitu risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian yang potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan. Latar belakang masalah yang ketiga, yaitu teori portofolio menyatakan bahwa diversifikasi ini mampu menurunkan risiko sehingga dapat memaksimalkan keuntungan. Tapi pada fakta di lapangannya menyatakan pada tahun 2012 Hidayat menemukan bahwa diversifikasi pendapatan ini malah menyebabkan bank terekspos pada risiko yang lebih besar. Metode penelitiannya, yang pertama, jenis penelitiannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan data kuantitatif. Teknik pengolahan datanya dengan menggunakan data analisis deskriptif dan uji asumsi klasik. Perhitungannya menggunakan SPSS. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data yang diambil bisa didownload langsung dari website resmi bank itu sendiri maupun dari laporan keuangan Bursa Efek Indonesianya. Yang selanjutnya ada teknik pengumpulan datanya menggunakan metode kepustakaan dan dokumentasi. Selanjutnya, hasil dan pembahasannya. Yang pertama, mengenai perkembangan diversifikasi pendapatan pada perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2019. Perkembangannya ini bisa dilihat di sini perkembangan setiap tahunnya yaitu 15%. Perkembangan sebesar itu terbilang cukup karena bank lebih fokus pada pendapatan utamanya. Lalu grafiknya bisa kita lihat sendiri, yaitu perkembangan diversifikasi pendapatan dari tahun 2016 sampai tahun 2019 ini mengalami naik turun. Penurunan ini terjadi pada tahun 2018 dan kenaikan terjadi pada tahun 2019. Grafik tersebut menggambarkan diversifikasi yang tidak merata di setiap tahunnya karena diversifikasi pendapatan ini belum konsisten dilakukan dalam setiap bank. Perkembangan risiko perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2019. Perkembangan FDR dari tahun 2016 hingga tahun 2019 ini sebesar 1%, sedangkan perkembangan NPF-nya sebesar 4% per tahun. Semakin tinggi NPF, maka semakin besar juga risiko yang akan didapatkan. NPF ini dipengaruhi oleh dua faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhinya itu yaitu faktor internal. Faktor internal NPF sendiri itu merupakan FDR. Perkembangan NPF yang 4% ini dipengaruhi oleh FDR 1%. Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa perkembangan FDR dari tahun 2016 hingga 2019 ini di setiap tahunnya mengalami peningkatan. Perkembangan NPF dari tahun 2016 hingga 2018 ini mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2019 ini mengalami penurunan. Yang selanjutnya yaitu pengaruh diversifikasi pendapatan terhadap risiko bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2019. Yang pertama yaitu FDR. Dapat dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai T hitungnya itu sebesar min 0,116 dan nilai signifikansinya ini lebih besar dari 0,005. Maka tidak ada pengaruh yang nyata diversifikasi pendapatan terhadap FDR. Yang selanjutnya NPF. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai T hitungnya sama dengan 0,727 dan nilai signifikansinya juga lebih besar dari 0,005. Maka tidak ada pengaruh yang nyata antara diversifikasi pendapatan terhadap NPF.
Yang selanjutnya yaitu simpulan. Yang pertama, perkembangan diversifikasi pendapatan dari tahun 2016 hingga 2019 ini 15% per tahun. Yang kedua, perkembangan FDR dari 2016 hingga 2019 ini 1% per tahun. Sedangkan perkembangan NPF-nya dari tahun 2016 hingga tahun 2019 ini hanya 4% per tahun. Yang ketiga, diversifikasi pendapatan ini tidak berpengaruh terhadap risiko bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2019 karena diversifikasi pendapatan yang dilakukan ini masih belum produktif atau pendapatan yang dihasilkan oleh pendapatan lainnya masih sedikit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.